Saat ini aku cukup bahagia gitu. Terus Pertanyaannya apa yang membuat aku bahagia kan? Itu tunggu dulu dong Mas Erwin. Yang sabar. Saya Yuri, saya Gen Z. Dan saya Erwin, saya Gen X. Boleh langsung ya salah satu yang Mas Erwin dulu. Ya, saya penasaran. Digitalisasi. Apa tanggapanmu terkait digitalisasi dan modernitas yang berpengaruh pada masifnya informasi? Menurut saya digitalisasi terkait dengan informasi ya. Ada dua sisi positif dan sisi negatif. Kalau sisi negatifnya itu pasti itu nanti cukup berdampak pada apa ya? Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin kayak ada berita-berita yang bisa dikatakan kayak hoax kayak gitu, itu cepat sekali nyebar dan itu sebenarnya ya berbahaya juga kalau bisa sampai nyebar meluas dan pasti ada dampak-dampak yang negatif juga. Tapi untuk sisi positifnya itu sekarang jadi lebih enak juga kalau kita misalkan pengen misalkan dalam dunia bisnis itu kita jadi lebih luas, kita lebih luas penyebarannya dan lebih ya bisa dikatakan kalau zaman dulu marketing itu kayak door to door macam-macam banyak buang-buang tenaga, tapi kalau sekarang lebih enak aja kayaknya lewat media udah langsung bus seluruh dunia udah tahu semua. Kalau menurut saya gitu. Oke, kalau aku sendiri ya menanggapi asik pendapatnya Mas Erwin, sebenarnya hampir-hampir sama. Memang semuanya namanya pembaruan itu kan pasti ada negatif ada positifnya gitu. Terus kalau misalnya aku kan mungkin istilahnya lahir tuh langsung disediakan disuguhi teknologi gitu ya Mas Erwin. Jadi kayak sebenarnya dampaknya itu nggak begitu besar gitu tak rasakan gitu. Jadi kayak pas istilahnya baru brojol gitu ya, udah mulai SD itu kita udah punya Facebook Mas. Jadi kita udah mulai punya Gmail kayak gitu-gitu, tapi kita pakai umurnya tuh 97 waktu itu. Jadi kelahiran 2000 karena kan ada minimal usia, tapi waktu kita mau ganti usianya tuh keblokir Facebooknya, ya udah deh. Habis itu kita bikin lagi baru gitu. Nah kayak gitu kalau misal menurutku digitalisasi sangat-sangat membantu ya, apalagi buat di pekerjaan gitu. Sekarang kan ada AI juga, mungkin beberapa orang bakal ngira kalau AI itu threaten ya, maksudnya kayak mengancam kita nih sebagai pekerja-pekerja. Tapi kalau misal di satu sisi tuh AI sebenarnya juga cukup membantu gitu. Istilahnya kalau misalnya manusia sendiri itu hebat, kalau manusia plus AI itu sempurna kayak gitu. Mungkin seperti itu sih kalau digitalisasi menurutku, semoga bisa menjawab. Kalau apa namanya di generasi X itu kan generasi peralihan dari kerja manual ke kerja digital. Jadi ya kita tahu banget itu seperti apa. Era-era yang masih manual serba repot, mau bikin surat aja harus pakai mesin ketik lah, pakai nulis tangan, pakai pasang perangko dan macam-macam. Kemudian kalau mau main sama temen itu dadak kencanan. Jadi nggak ada yang namanya kayak sekarang pakai WA, pakai apalah. Itu kalau kita mau ketemu sama temen harus janjian dulu jauh-jauh hari, mungkin seminggu berikutnya baru ketemu. Dan nggak itu pakai burung merpati kan? Kirain pakai merpati ya, Air Antartini. kentongan. Oh gitu, oke. Gitu. Jadi ya kita tahu banget yang namanya peralihan itu seperti apa. Ya mungkin ada untungnya kita lahir di generasi X itu, jadi kita masih bisa agak apa ya? Jadi nggak mager gitu lah ya. Jadi masih bisa menguasai lah. Tapi kalau mungkin kalau generasinya Yuri ini mungkin kalau ditaruh di generasi yang X mungkin rotok kaget juga. Iya sih. Cuma denger ceritanya aja udah kayak wah
Kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya di sana. Ada pandangan anak-anak Gen Z itu terhadap Gen X itu kan kayak ini orang-orang Gen X itu kok udet banget gitu. Nah terus Gen X sendiri ngelihat perkembangan Gen Z kan sekarang banyak banget ya istilah-istilah digitalisasi yang Gen X pun pasti nggak ngerti itu istilah apa. Nah, kalian nanggepin situasi kayak gitu seperti apa? Ya kita harus apa ya, bisa dikatakan berpikiran terbuka wae, karena memang kalau kita menganggap saklek kayak gitu, misalkan aku nganggap Gen Z itu wah ini perkembangannya cepat banget, terus kita jadi apa namanya, bisa dikatakan wah ini kalau kita bersaing sama anak-anak Gen Z kita nggak bakal ngoyak ini, tapi kan nggak seperti itu. Ya kita harus sadar juga, oh kita ini Gen X, ini kalau kita suruh ngejar Gen Z ya jelas kita pasti kalah. Misalkan kita ibaratnya kita itu mentok-mentok itu cuma bisa berlari, tapi kalau Gen Z itu mereka udah bisa terbang. Ya kita harus terbuka aja. Ya kita salutnya di situ. Cuma mungkin ada beberapa hal yang nggak dimiliki sama Gen Z. Nah itu apa ya namanya? Ya Gen Z harus paham juga. Intinya saling menghargai gitu ya, Mas Yes. Erwin ya. Kalau menurutku tentang apa tadi namanya, perbedaan dan kudet itu tadi ya, sebenarnya sih ya bisa dipahami lah. Maksudnya kayak cara untuk kita istilahnya dari lahir udah teknologi banget gitu, teknologi savvy istilahnya, kita dari lahir udah bisa akses. Bahkan zaman sekarang pun bocil-bocil udah pada bisa akses internet, sedangkan kalau misalnya orang-orang tua itu tuh banyak yang habis itu buat Facebook aja harus dibikinin kayak gitu-gitu kan. Buat email aja harus dibikinin gitu. Kadang-kadang kayak kesel sendiri sih, cuman ya gimana lagi, itu namanya kesenjangan zaman gitu. Ya memahami aja sebenarnya. Kayak gitu. Kebahagiaan, apa yang membuat kamu bahagia? Waduh. Siapa dulu? Aku dulu ya? Ya, buka kan tadi. Oke, kebahagiaan apa yang membuat kamu bahagia? Waduh, ini kalau nanya Gen Z, aduh gimana ya, bahagia itu tuh gimana, standarnya seperti apa tuh kita masih sangat-sangat mencari gitu ya. Kalau untuk aku sendiri sih sebenarnya, takutnya masih disclaimer, ini adalah pandanganku sendiri, takutnya nggak mewakili Gen Z lain. Kalau bahagia sendiri itu masih sangat-sangat luas menurutku. Aku mikirnya kayak bahagia itu sesimpel kayak hari ini aku senyum, apakah itu cukup bahagia? Tapi atau seluas kayaknya hari ini bahagia tuh tolak ukurnya tuh harus yang kayak aku punya uang, aku bisa makan enak, self reward tiap hari gitu-gitu kan. Itu tuh bahagia tuh seperti apa gitu masih belum tahu. Tapi kalau misal untuk aku sendiri, saat ini aku cukup bahagia gitu. Terus Pertanyaannya apa yang membuat aku bahagia kan? Itu tunggu dulu dong Mas Erwin. Yang sabar. Kalau misalnya saat ini aku cukup bahagia gitu kan ya. Sebenarnya aku dilupa sih. ngeles. Yang membuat aku bahagia itu apa ya? Kalau aku sih karena bisa akses internet ya sekarang itu, jadi kayak dengan mengakses internet, mengakses idol-idolku itu udah bikin aku bahagia kayak gitu sih. Kalau Mas Erwin, apa yang membuat Anda bahagia? Oke, kalau menurut saya hampir sama sih kayak Yuri. Jadi bahagia tuh kalau disebutin satu persatu pasti banyak, terlalu luas. Yes. Kalau saya sih bahagia itu saja nih bisa dikatakan tak simpel kayak ya. Kita bisa mencapai tujuan kita itu udah bahagia. Yes, betul. Kita bisa mencapai tujuan. Nah ini tinggal tiap orang nanti tujuannya apa dulu. Kalau saya sih tujuannya yo apa ya, hidup mapan sudah cukup, kemudian keluarga bahagia udah cukup. Kita lihat orang bahagia itu udah bahagia banget. Apalagi kalau kita yang bisa bikin orang bahagia itu, waduh, kita luar biasa. Sederhana sekali. Oh, Gen Z mungkin masih berapi-api banget nih Mas Erwin.
masih pengen kayak oh aku pengen keliling dunia, itu tujuan hidup. Nah itu tadi, makanya ya seperti yang pembahasan awal tadi, kalau Gen X itu kan kita mentok berlari, tapi kalau Gen Z mungkin dia udah bisa terbang mungkin. Seru ya ternyata ya. Kamu kenapa ketawa terus? Hiburan. Waktu, bagaimana kamu mendefinisikan waktu? Nah, ini. Oke, waktu. Kalau saya sih waktu itu sesuatu yang berjalan dan itu pasti akan berjalan dan kita nggak bakal bisa ngulang lagi. Jadi kalau menurut pandangan saya, hargai waktu. Hargai waktu. Jadi karena kita bakal rugi kalau kita nggak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita nggak mungkin ngulang kejadian yang kemarin atau bahkan nanti. Kalau hari ini kita bisa melakukan yang terbaik, kenapa enggak? Kita lakukan aja secara spontan, nggak perlu mikir-mikir atau ditunda-tunda lama gitu. Kalau menurut aku sendiri, kalau waktu itu ya sebenarnya kurang lebih sama ya, hal yang pasti. Jadinya dia itu tidak menunggu siapapun. Istilahnya kalau misalnya kita diam, waktu itu tetap berjalan gitu. Jadi kalau misalnya aku sih masih dengan banyaknya mimpi ya, karena aku mengklaim diriku sebagai pemimpi gitu Mas Erwin. Jadi kayak ya waktu itu nggak menunggu kita. Jadi kayak kalau misalnya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika, karena ya semua orang pasti pikirannya sama gitu kalau menurutku ya. Semua orang pasti mikir gimana cara kita berlomba dengan usia ibu kita, misal kayak gitu kan. Biasanya gitu yang paling sering umum diomongin di sosial media kan. Aduh, susah banget ya jadi Gen Z itu, kita masih harus mengejar mimpi kita sendiri, harus berlomba-lomba sama sesama, terus ada juga kita harus istilahnya mengejar berlomba-lomba sama usia orang tua kayak gitu. Jadi kayak menurutku tuh rasanya kayak waktu tuh kalau orang bilang dikejar waktu, kita yang harus ngejar waktu gitu nggak sih sebenarnya? Jadi kayak ya lebih ke memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia seperti itu. Aduh, ambisius banget omongan itu. Ambisius banget. Keren ya. Aku mau tanya. Oke. Kan jawabannya sebenarnya cukup seragam ya. Menghargai waktu, memanfaatkan waktu. Aku mau nanya lebih rinci lagi. Gimana kalian menghargai waktu? Ya, aku menghargai waktu, tapi gimana dengan cara kalian? Menghargai waktu. Ya kita gini. Kalau kita punya niat baik gitu ya, misalkan kita punya niat baik, secara spontan gitu nggak usah apa ya, mikir terlalu banyak sih sebenarnya, langsung aja spontan. Jadi bisa dikatakan gini, kalau kita punya niat bagus, kemudian kalau kita masih mikir-mikir, nunda, itu takutnya gini. Apa ya? Nek orang-orang Jawa biasanya selak kelebonan niat elek. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu hal yang baik, kemudian ya kita lakukan aja spontan aja, langsung, nggak usah ditunda-tunda. Tapi kalau kita nunda-nunda nanti di belakang ini nggak tahu siapa yang bisikin, tahu-tahu wah gue kayak gini, malah jadinya nggak terlaksana, atau bahkan malah kita melakukan hal yang nggak bener. Jadi mumpung kita masih dikasih kesempatan waktu itu untuk melakukan sesuatu yang baik, yo langsung aja, nggak usah ditunda. Menurut saya gitu. Oke. Setuju sama Mas Erwin juga. Maksudnya kalau misalnya kita punya niat baik tuh ya kalau bisa disegerakan gitu. Kalau misalnya di Gen Z itu ada istilahnya tuh Mas Erwin, namanya procrastination. Procrastination itu artinya procrastination itu apa itu? Sebenarnya sama konsepnya kayak yang disebutin sama Mas Erwin, itu tuh menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu procrastination. Jadi tuh sekarang tuh orang-orang tuh sebenarnya Gen Z tuh sadar mereka tuh melakukan procrastination itu. Tapi bahkan kayak mereka tuh merasa terjebak di procrastination yang bikin mereka nggak produktif. Terus kalau misalnya caraku untuk menghargai waktu yaitu dengan tetap stay produktif kayak gitu sih. Jadi tetap melakukan hal yang bermanfaat, yang menghasilkan di setiap waktunya kayak gitu. Seperti itu sih. Aku. Yuri. Ini harus. Woi. Oke. Waduh, Dian.
pernikahan. Bagaimana pandanganmu terkait pernikahan? Mungkin ini kalau jawaban ini yang jawab Mas Erwin dulu karena Mas Erwin dulu. Mas Erwin kan sudah menikah. Kalau saya kan tidak punya pengalaman nih. Oh iya. Saya pengen tahu pendapat orang yang belum apa. Oh gitu. Saya pengen tahu dulu nih. Bagaimana pandanganmu terkait pernikahan? Seru kayaknya nih. Kalau nanya sama aku ya gimana ya? Karena aku belum pernah menikah gitu, jadi nggak tahu seperti apa pernikahan itu. Cuman kalau misalnya berdasarkan teori, karena mungkin orang-orang tuh sekarang ya, dulu aku pernah ngajar les, habis itu anak lesku itu kan masih kelas 2 SD Mas Erwin. Terus dia tuh kayak nanya, aku umurnya berapa pada saat itu, aku umurnya 20 tahun. Terus dia bilang, loh kok belum nikah? Jadi tuh somehow di masyarakat itu ada stigma bahwa kalau udah kepala 2 itu memang harus sudah menikah kayak gitu-gitu kan. Jadi ada stigma itu gitu. Tapi kalau misalnya menurutku sendiri, menurutku ya, aku tuh masih bocil banget. Dan di pandanganku pernikahan itu tuh hal yang sangat-sangat serius, sakral, dan kayak kok nggak bisa main-main kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa buru-buru juga gitu. Jadi harus banyak hal yang harus disiapkan. Apalagi kan di Solo Abadi ya, kalau aku kan dari Solo Abadi, itu kan kita selalu dengan campaign kita cegah stunting itu penting. Yang mana stunting itu ternyata penyebabnya bukan cuma gara-gara kurang gizi, tapi juga ternyata orang tuanya kurang paham sama cara asuh yang benar. Terus habis itu finansialnya yang belum tercukupi, terus dia kayak nekat menikah, kayak gitu-gitu loh. Itu kan yang bikin kita makin overthinking gitu kan. Meskipun ini tadi digugat ya sama Mas Erwin bilang kayak, kalau ragu langsung gas aja cuy gitu kan. Tapi kalau misalnya aku mungkin dengan teman-teman yang lain juga yang sampai sekarang belum menikah, ya kita pikirannya tuh sebanyak itu, overthinkingnya seperti itu Mas Erwin. Selain juga karena ini ya, karena kita juga salah satu pemegang yang kayak kita harus menemui the one dulu nih baru mau menikah gitu. Seperti itu. Jadi kayak nggak bisa asal-asalan, soalnya kan kita mau hidup bersama, bukan tinggal bersama. Kalau tinggal bersama tuh kan ya misal di asrama, ya udah kamu urusanmu sendiri, urusanku sendiri. Kalau hidup bersama kan kita harus saling kasih impact untuk satu sama lain gitu, seperti itu. Kalau misalnya hidup bersama sama orang yang salah kan kayak seumur hidup menyesal, seperti itu. Harus dulu ya. Yes. Oke, seperti itu alasan saya. Silakan Mas Erwin. Oke, menikah ya. Menikah itu sebenarnya sesuatu yang simple. Oke, baik. Tapi sesuatu yang simple itu nanti akan merubah banyak hal. Jadi dalam hidup kita ada di biasanya kita sak gelem dhewe mau tulan kemana aja bebas. Sekarang udah nggak bisa kalau udah nikah. Kita harus mulai membagi waktu untuk keluarga, apalagi kalau sudah punya momongan. Kita udah mulai jauh lagi mikirnya. Jadi kayak gimana nih cara ngurus anak, gimana cara parenting yang benar, gimana cari referensi yang banyak kayak gitu. Masuk ke dunia sekolah anak-anak itu nanti harus bagaimana, secara ekonomi kita harus bagaimana. Tapi kalau menurut saya hal-hal yang kayak gitu itu nggak perlu khawatir, santai aja, kita jalanin aja, udah semuanya udah di apa ya, kalau saya meyakini segala sesuatu itu udah ditulis semuanya sama Tuhan Yang Maha Esa. Itu udah ditulis semua, kita tinggal menjalani hidup apa adanya, kita tinggal mau melakukan atau enggak kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah overthinking ya Yuri ya. Iya. Jadi simpel aja. Jadi kalau tadi Yuri sempat menyinggung, misalkan gini, kalau kita mau menikah itu kita harus menemui tuannya dulu siapa, kita harus gini, harus kenal dulu siapa, gini sampai lama mungkin ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin bisa dikatakan kayak pacaran ya, kayak pacaran itu kayak ajang untuk mengenal satu sama lain. Tapi kalau menurut saya sih, saya punya pandangan yang agak berbeda mungkin ya. Jadi saya yakin bahwa kita ini kalau akan ketemu seseorang yang menjadi jodoh kita, itu ibarat kayak kita berkaca. Kita berkaca, apa yang kita lihat itulah jodoh kita.
Jadi jodoh kita itu nggak jauh-jauh beda sih dengan kita. Mungkin ya bisa dikatakan kayak mirrorannya ya. Kalau kita pengen jodoh yang baik ya kita harus memperbaiki diri kita dulu yang baik. Kita baik, insya Allah nanti ditemukan dengan jodoh yang baik. Kalau kita nggak baik, ya nanti pasti ditemukan dengan yang seperti itu. Jadi kita pasti sama jodoh kita itu selevel. Mungkin agak berbeda pendapat itu hal yang biasa karena kan dia mirrorannya kita. Nah itu nanti dalam pernikahan awal itu yang namanya dua alur yang berbeda disatukan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, itu pasti ada kompromi. Tapi itu jangan dianggap terlalu serius amat, biasa aja hal kayak gitu. Santuy banget ya. Santai aja kita. Jadi kadang-kadang sampai hari ini tuh saya masih merasa kayak orang yang sama seperti beberapa belas tahun yang lalu. Jadi ya nggak ada yang berubah, cuma saya yang membedakan itu saya jadi lebih banyak tahu banyak hal lah tentang hidup, tentang berkeluarga itu seperti apa. Tapi saya masih yakin bahwa saya masih orang yang sama dengan orang yang dulu, cuma bedanya pengetahuannya lebih gitu aja. Santai aja Yuri, nggak usah khawatir. Iya. Kenapa sangat ini banget yang menarget sekali. Tapi aku mengamini sih kata Mas Erwin kalau misalnya kita tuh memang semuanya tuh sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah makanya itu Mas Erwin, karena sudah tertulis, jadi kita tidak usah berburu-buru gitu. Sudah tertulis kan, jadi kita menerima aja. Kayak siapa tahu ketemu jodohnya nanti ketika usia 30-an. Nah itu kan juga sebuah takdir Tuhan seperti itu. Jadi ya santai saja juga. Oke. Seperti itu sih Mas Erwin. Saya kurang sependapat dengan yang agak santuy, nggak buru-buru. Karena gini, kalau sepemahaman saya sih semuanya udah diatur sama Allah. Itu kayak apa ya, kalau saya mengibaratkan kayak misalkan dua perjabangan gini ya, antara baik dan yang buruk. Nah ini di tengah perjabangan ini udah ada lagi dua perjabangan, baik lagi buruk lagi, terus begitu sampai apa ya istilahnya kayak akar itu. Nah ini sebenarnya kalau semuanya memang sudah ditulis antara baik dan buruk ini, tapi nanti untuk milih yang antara baik sama yang buruk ini tergantung sama orangnya. Jadi kalau Yuri pengen milih yang baik, ya nanti akan diarahkan ke jalan yang baik. Kemudian nanti di tengah jalan ada percabangan lagi antara baik buruk, milih lagi, sampai di endingnya nanti seperti apa. Nah ini soal apa namanya, nggak terlalu terburu-buru misalkan. Nah itu juga sebenarnya kayak pemikiran percabangan itu. Nanti antara yang terburu-buru sama yang nggak terburu-buru ini. Nah nanti tinggal Yuri milih yang mana. Kalau menurut saya sih semua ibadah, jadi nikah itu ibadah ya. Iya. Nikah itu ibadah. Semua ibadah itu tidak baik kalau dilakukan secara terburu-buru. Kecuali satu, menikah. Next, jawabannya. Keuangan, bagaimana kalian melihat posisi uang dalam kehidupan kalian? Nah, keuangan, kalau menurut saya uang itu sebenarnya hal yang nggak terlalu penting, tapi itu cukup berdampak pada kehidupan kita. Jadi mau nggak mau, walaupun itu sesuatu hal yang bukan jadi target utama kita dalam kehidupan, jadi kita nggak harus apa ya kayak ngejar kaya misalkan, kita nggak harus seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya uang, kita juga repot juga ya. Jadi ya kalau saya melihat uang itu sesuatu hal yang biasa aja, nggak perlu dipikir terlalu sampai wah menangis darah kan, jangan kayak gitu. Jadi kayak mendewakan uang jangan juga. Kalau saya sih uang itu sesuatu ya biasa aja lah, itu rezeki yang kita dapat. Mungkin rezeki itu kan macam-macam juga, uang mungkin, atau mungkin harta yang lain, atau mungkin kesehatan, itu juga rezeki.
Nah, ini masih berkaitan ya dengan topik yang tadi yang barusan tentang pernikahan. Ini salah satu kunci sukses dalam membangun kehidupan dengan orang lain, terutama. Kaget. Jadi kayak kunci sukses dalam kehidupan dengan bersama orang lain, berumah tangga itu, keuangan sebenarnya cukup memegang peranan yang cukup signifikan. Jadi seringkali dalam rumah tangga itu bisa dikatakan gagal hanya karena hal yang sepele, uang. Jadi kalau ini salah satu tips dari saya sih, dalam rumah tangga jangan sampai ada yang namanya kayak rahasia, terutama dalam hal keuangan antara suami istri kayak gitu. Itu harus saling terbuka. Istri harus tahu pendapatan kita seperti apa, suami juga tahu pendapatan istri seperti apa. Kemudian aplikasinya nanti untuk apa, itu semuanya harus dibuka aja, nggak apa-apa, nggak perlu tutup-tutupan. Uangmu, uangku, ya itu uang kita semua. Nah, itu kunci suksesnya seperti itu. Karena saya melihat banyak kasus antara suami istri ini saling menutupi pendapatan kayak keuangan. Jadi dari situ bisa muncul rasa apa ya? Curiga ya. Rasa curiga, kemudian overthinking macam-macam. Jadi nanti suatu saat pasti itu akan kayak bom waktu aja sebenarnya. Kalau saya itu sih. Oke. Kalau misal aku sendiri sih menganggap uang itu ya sebagai generasi sandwich. Tahu nggak generasi sandwich, Mas? Apalagi itu? Generasi sandwich itu, jadi kan kalau sandwich itu kan ada roti, habis itu roti isi kan itu, ada isinya. Ini roti atas dan roti bawah, terus di tengahnya itu ada isinya. Jadi aku itu sebagai generasi sandwich berarti aku di tengahnya, dihimpit sama roti atas sama roti bawah. Itu maksudnya roti atas itu diibaratkan sebagai kebutuhan orang tua sama kebutuhan adik kayak gitu. Jadi aku menganggap, maksudnya nggak sampai mendewakan uang juga sih, tapi uang itu benar-benar jadi istilahnya 50% dari kehidupan kita tuh, kalau misalnya ada uang sama nggak ada uang itu bisa beda banget gitu. Kalau misalnya kita punya uang, kita juga bisa bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Jadi kayak kalau bisa sih ya punya duit yang banyak kayak gitu sih. Karena apa ya, istilahnya udah pernah mengalami di mana kayak nggak ada duit nih gitu kan, padahal kebutuhan jalan terus kan, tagihan jalan terus, bla bla bla. Nah padahal kalau misalnya kita mau bilang uang tuh nggak penting, kita nggak usah terlalu mendewakan uang. Ya emang iya nggak boleh mendewakan uang, kayak itu kan namanya syirik ya, Mas Erwin. Jadi kalau misalnya ada uang bisa jalan lah, kalau nggak ada uang ya nggak bisa jalan gitu aja, sesimpel itu sih. Jadi kayak menganggap keuangan itu penting, tapi tetap sama porsinya. Tetap sesuai porsinya, seperti itu. Wise banget ya. Generasi sandwich. Terpaksa sih sebenarnya. Bukan wise. Kayak gitu. Menurut kalian di zaman sekarang gaya hidupnya cukup tinggi atau santai atau biasa aja? Pengeluaran. Kalau misal menurutku sih biaya hidup ya, kalau hidup cuman kebutuhan aja itu sebenarnya standar. Kalau di Solo ya, apalagi di Solo kan semuanya serba murah. Kalau misalnya di Jakarta mungkin bakal susah ya, maksudnya apa aja mahal gitu. Bahkan Gojek aja mahal banget gitu, sekilo 15.000. Di sini 6 kilo, 8 kilo masih 8.000. Mas Erwin tahu nggak? Tahu kan? 8.000 masih murah banget gitu. Jadi kayak kalau di Solo tuh masih standar. Cuman yang bikin mahal itu adalah gengsi itu, Mas. Gengsi itu yang bikin, aduh ini kayak kurang terus duitnya gitu. Tapi itu kenyataannya pun gengsi itu juga kadang-kadang perlu gitu. Makanya kita harus pinter-pinter membagi porsi, yang mana buat gengsi, yang mana buat kebutuhan, yang mana buat nabung kayak gitu. Itu ada rumusnya. Aku nggak tahu itu dari siapa. Intinya 20% itu nabung, terus kayak 30% kalau nggak salah itu kebutuhan, 30% sisanya itu buat keinginan, 20% sisanya itu buat darurat. Ya, itu. 20, 30, 30, 20, 100%. Ya, itu. Seperti itu kalau yang selama ini yang saya terapkan, seperti itu, Mas Erwin. Ahli manajemen keuangan. Nah, itu dia. Udah pas ini. Memang saat ini kayak anak-anak muda itu
Beda dengan yang dulu. Kalau dulu sih gengsi kayaknya nggak terlalu karena kita masih sama rata aja. Tapi kalau sekarang ini terkait informasi itu lebih cepat penyebaran kayak informasi, kemudian mengikuti apa ya bisa dikatakan kayak perkembangan TikTok sekarang, yang pakai apalah baju-baju keren kayak gitu, pakai aksesori keren. Nah, ini sebenarnya kayak gengsi kayak gitu. Ya boleh aja sih kalau kita punya. Cuma sayangnya karena ini informasinya udah cepet banget nih meresap ke masyarakat. Bahkan anak-anak yang nggak punya uang pun, yang orang tuanya mohon maaf kayak di bawah garis kayak gitu, itu dia akan memaksakan diri biar penampilannya bisa kayak yang dia lihat, biar dikata orang keren gitu. Kalau saya hal kayak gitu sebenarnya menjadi sisi negatif dari yang pertama tadi, penyebaran informasi yang terlalu cepat. Saya punya punya sedikit kata-kata tentang gengsi ini. Jadi betapa banyak orang sekarang itu menjadi menjadi kere, ya bisa dikatakan menjadi kere karena dia takut dikatakan sama orang adalah kere. Jadi dia sebenarnya menjadi kere beneran karena dia takut dikatakan sama orang dia menjadi kere. Jadi dia kemakan sama gengsinya sendiri sebenarnya, dan akhirnya dengan segala cara dia akan menaikkan gengsinya sehingga keuangan dia menjadi kacau dan dia nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang seharusnya dia bisa penuhi tanpa gengsi itu tadi. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang